urapi aku dengan kuat kuasa-Mu. Dalam Wahyu pasal pertama atau pasal 1 ayat yang ke-9 berbunyinya, Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Puji nama Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita akan pelajari bagaimana caranya kita mengatasi kesepian, saudara. Yohanes Rasul ini seorang rasul yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Alkitab berkata dia duduk selalu sandar di dada Yesus, saudara. Nah, dari sini kita pelajari, saudara, Yohanes ini seorang rasul yang tidak menjadi martir. Dia mati di hari tuanya, tetapi dalam kehidupannya, saudara, dia melewati berbagai macam aniaya. Dia menurut sejarah Alkitab bahwa dia pernah digoreng, saudara, oleh kerajaan Romawi, saudara, tetapi dia tidak meninggal. Dan dia dengan sangat terpaksa dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos inilah dia bekerja sebagai seorang buruh kasar di tambang batu bara milik pemerintah Romawi. Tetapi dalam pekerjaannya itu, dia selalu merindukan, menantikan Yesus, saudara. Kita pun di bumi ini, saudara, melakukan pekerjaan apapun, milik siapapun pekerjaan itu. Milik orang yang tidak kenal Tuhan kah, orang jahat kah, tetapi dengar, status kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kewargaan negara kita bukan di bumi ini, tetapi kerajaan surga. Karena itu kita lihat, waktu Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia sanggup mengatasi kesepian ini, saudara. Nah, kata kesepian ini saya akan uraikan, saudara. Menurut kamus bahasa Indonesia mengatakan bahwa kesepian artinya keheningan, ya, apalagi kelanggengan, kesunyian, ya, saudara, ketenangan, dan juga sendiri dan kesendirian, saudara. Jadi merasa kesendirian di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kekasih, apa yang membuat orang memiliki atau latar belakang bagaimana orang sampai mengalami keadaan kesendirian, kesepian ini, saudara? Kita akan melihat dulu yang pertama, ya, kurang memiliki hubungan dekat dan berarti dengan orang lain, saudara. Ini Yohanes dibuang di Pulau Patmos, tetapi membuat dia kuat karena dia punya hubungan baik dengan saudara sekutunya di daratan. Dia tulis surat kepada mereka, aku saudara dan sekutumu, ya, dalam kesusahan dan dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus, saudara. Nah, perhatikan, saudara, kita memerlukan suatu komunitas yang bagus, ya, komunitas yang baik, terutama komunitas pertama adalah keluarga kita. Nah, keluarga kita komunitas yang dibangun oleh atas ide Tuhan dalam pernikahan yang kudus, dan kita bisa menikmati di sana hubungan kasih, hubungan ramah tamah satu sama lain, hubungan baik, hubungan ketulusan, hubungan yang kudus antar anggota keluarga kita. Yang kedua, komunitas di dalam yang gereja, dalam orang percaya, saudaraku. Kita punya hubungan. Nah, di sini orang kesepian biasanya dia tidak memiliki hubungan baik, saudara. Yang kedua, perasaannya kosong, sedih, dan ada pengasingan diri, ya. Ada keterasingan diri. Wah, saya kok nggak diperhatikan, ya. Saya kok keadaannya seperti ini, saudara. Ya, saudara. Lalu yang ketiga adalah merasa putus asa. Merasa keputusasaan terjadi dalam hidupnya. Di sini kita melihat, saudara, dalam putus asa inilah kita perlu Tuhan, saudaraku. Lalu yang keempat, perasaan ditolak, ya, perasaan ditolak oleh sesama, oleh orang lain, bahkan oleh keluarga dekat. Contoh di dalam Hakim-Hakim, saudara, itu Yeftah dibuang oleh keluarganya, saudaraku, karena mereka berkata ibunya seorang perempuan yang kurang baik, seorang perempuan berdosa, saudara, dan dia dibuang. Akhirnya dia menjadi seorang perampok, ya, seorang petualang berbuat jahat, saudara. Nah, ini, ya. Lalu berikutnya perasaan apa lagi? Perasaan citra diri yang rendah, gambar diri yang rendah.
Saya kenapa begini, saya kenapa lahir di kota, ya di desa ini, di pulau ini, kenapa saya dari suku ini, kenapa tidak di suku yang sana. Dia membandingkan diri dengan orang lain. Ini saudara, itu rasa kesepian yang dalam, merasa rendah diri atau citra diri yang rendah. Lalu tidak bergaul dan merasa tidak disukai, ya, tidak diterima, bahkan tidak mendapat belas kasihan. Ini 7 faktor membuat seseorang merasa kesepian. Nah, akibat dari kesepian ini yang saya perhatikan di sini adalah, saudara perhatikan di sini ya. Pertama, dia melukai diri sendiri. Dia sayang diri. Dan kebanyakan orang mengalami ini, kalau dia tidak sanggup mengatasi, dia bisa lari ke bunuh diri, sudah. Saya menyampaikan firman untuk menolong kita. Saya tidak berusaha untuk mempermalukan saudara. Ini trik setan untuk menjajah, menguasai kita. Setan paling bisik ke alam bawah sadar kita, berkata, kamu memang tidak layak, kamu memang tidak berguna, kamu memang ya begitu keadaannya. Lihat orang tidak mencintai engkau, lihat Tuhan tidak lagi mendengar doamu. Itu trik setan untuk membuat kita dalam perang urat saraf, saudara. Membuat kita sedih, membuat kita murung, membuat kita tidak berdaya, sehingga kita melukai diri sendiri. Ada orang bisa melukai diri, mereka memakai ya silet, iris badan, saudara. Dia bisa ketok kepala di tembok, dia bisa pergi lari ke hutan gantung diri, dan atau dia lari ke dunia narkoba atau dunia minuman keras, ya, minum cap tikus, minum Johnny Walker, ya whisky, ya minum apalagi Shopee, ya saudara. Itu menghancurkan saraf-saraf akal sehat kita, saudara, menghancurkan organ-organ tubuh, ginjal, jantung dan sebagainya, ya. Itu merusak, saudaraku, kalau alkohol, saudaraku, ya. Lalu yang ketiga, mengalami namanya ya kelumpuhan sosial, ya. Tidak ada seorang yang memperhatikan, saudara. Kalau kita baca Yohanes pasal 5, ada seorang lumpuh yang sudah lama sekali di gerbang ya domba di Yerusalem, saudara. Setiap kali Yesus ini, saudara, melihat orang sudah lama sekali. Bayangkan, usia Yesus waktu itu 31 tahun kurang lebih, saudara. Dan orang ini sudah 38 tahun berbaring di situ. Bayangkan, sakitnya lama. Itu membuat kita menjadi miskin, saudara. Semakin lama seorang itu sakit, semakin miskin orang itu. Kenapa? Uang dan harta semua dihabiskan untuk biaya perawatan. Habis semuanya, saudara. Kesepian, ya. Lalu Yesus berkata, angkat tilam dan berjalan. Dia menjawab, nggak ada seorang pun yang mengangkat aku. Bayangkan, orang ini sudah kehilangan segala-galanya, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan sosial, semuanya habis. Sudah dia sebatang kara di tepi kolam Bethesda, saudara. Tetapi dengar, dia tidak sendiri. Waktu ada Tuhan Juru Selamat, penguasa langit dan bumi, turun untuk menolong dia. Begitupun saudara mengalami kesepian hari ini. Dengar, engkau bukan berjuang sendiri. Ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada anugerah, masih ada kebesaran Tuhan. Datang kepada dia, berseru. Dia hanya sejauh doa. Kalau kita berseru kepada dia, dia sanggup turun mengangkat kita dari keterpurukan, saudaraku. Amin. Yang keempat adalah, saudara, penghalang dia menghalangi, namanya kurang mengembangkan hubungan yang bermakna. Ya, hubungan yang bermakna, saudara. Mungkin saja dia kehilangan istri pergi cerai dan kawin lagi, saudara. Atau sebaliknya, kita lihat kehidupan ini diwarnai dengan berbagai macam trik-trik kebinasaan, trik-trik kejahatan untuk mengambil kebahagiaan kita, saudara. Ya, satu pernyataan begini, akibat dosa membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Tatkala hidup kita terpisah dengan Tuhan, maka kesunyian ya mencakup ya duka, khawatir, pedih, ya saudara, kekecewa, semua akan menghadang hidup kita, memenuhi hidup kita. Contoh anak bungsu yang hilang di Alkitab, Lukas pasal 15, saudara. Dia tinggal di rumah bapaknya, dia pergi tinggalkan ayah, dia pergi ke negeri yang jauh dari ayahnya, saudara. Dan waktu dia menghadapi bencana, dia tidak sanggup untuk mengatasinya. Dia pergi bekerja di seorang majikan yang punya babi.
Tetapi saudara tahu, dia ingin makan dengan babi, saudara. Dia ingin makan makanan ampas babi. Bayangkan saudara, dia bekerja, tidak punya gaji. Ya, dia melihat makanan babi kok enak. Di saat itu dia merenungkan, dia sadar, di rumah bapakku banyak orang upahan, banyak makanan. Kenapa aku bodoh di sini? Kenapa aku kelaparan di sini? Kenapa aku kesepian di sini? Aku akan berangkat, aku pergi kepada bapakku. Karena itu bagaimana cara dia mengatasinya, saudara? Yang pertama, ada keterbukaan dan kesadaran. Keterbukaan dan kesadaran. Saudara, tersadar, saudara. Yang kedua, kita datang ke salib Yesus. Saya suka sekali menyanyi lagu-lagu bertemakan salib, saudara. Ya, saya suka sekali, saudara. Ya, saudara bisa kunjungi YouTube Setauta Hendaklah Kau Isi. Saya suka sekali lagu itu, saudara. Wow, indah. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke 18 berkata bahwa pemberitaan tentang salib kebodohan bagi orang binasa, tapi bagi orang diselamatkan, salib itu kekuatan Allah. Kenapa kekuatan, saudara? Semua kesepian, semua keterpurukan kita diambil oleh Tuhan. Amin. Diambil, saudara, ditukar tanpa kita dihukum. Saudara lihat, saudara, Yesus sebelum disalib, waktu orang-orang Farisi menangkap basah seorang perempuan pelacur, apa tindakan Yesus? Barang siapa tidak pernah berbuat dosa, silakan dia yang pertama merajam perempuan dengan batu. Silakan, ayo, silakan. Saudara, semuanya mundur, tinggalkan perempuan ini. Dan perempuan dengan Yesus seorang diri. Dan Yesus pun berkata, pulanglah, aku pun tidak menghukum engkau. Ini kesempatan anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan. Pertama, keterbukaan. Yang kedua, datang ke salib dengan cara kita ingat korban Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat darahnya mengalir dari jantung Yesus yang kudus mengalir kepadamu. Alkitab berkata begini, ya, dalam kitab Ibrani, saudara, pasal yang ke-9 ayat 14. Oleh roh yang kekal dia membawa darahnya datang kepada kita. Kalau saya dan saudara mati secara manusia biasa, 1 hari 24 jam darah kita membusuk, saudara. Darah Yesus sudah tertumpah, saudara, itu dirubah menjadi roh, saudara. Alkitab roh yang akan membawa darah. Kenapa? Memang dia dari roh jadi firman. Ya, roh firman, saudara, maksudnya, ya, roh itu menyampaikan firman, firman jadi manusia. Dan waktu dia mati, darahnya terbawa. Roh yang kekal membawa darahnya. Maka waktu kita sadar, kita buka hati dan kehadirat Tuhan, ada jemahan ilahi datang, wujudnya roh. Dalam bahasa Yunani berkata roh itu pneuma, seperti tiupan angin. Ya, bukan angin sembarangan, angin yang punya pribadi, yang menjamah kita. Rasa kesepian kita, dia jamah, saudara. Amin. Haleluya, saudara. Lalu kita bereskan semua, citrakan yang tulus. Ya, mungkin kepada seorang pembina rohani di sampingmu. Ya, curhat jangan curhat ke sosial media. Ya, saudara, jangan kau curhat masalah pribadimu, masalah rumah tanggamu, masalah hidupmu ke sosmed. Nggak ada guna, orang akan tahu kelemahan kita, saudara. Tapi kita curhat di bawah kaki Tuhan kepada pembina rohani yang Anda percayai bisa memegang rahasia pribadi Anda, rahasia privat Anda. Mari datang kepada dia, saudara, ya, sampaikan semuanya. Lalu saudara menyembah Tuhan. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena saat kita menyembah, roh Tuhan datang menjamah kita. Dan Yesaya pasal 6 ayat 7 berkata, waktu Yesaya dari mulutnya najis, saudara, dia menyembah dan para serafim, malaikat datang membawa bara, menjamah lidahnya, menjamah mulutnya, dan dia menjadi tahir. Saat kita menyembah, terjadi transformasi perubahan dari dalam. Kenapa? Saat kita menyembah Tuhan, roh Allah bekerja, roh Tuhan bekerja, merubah hidup kita dari dalam, menyembuhkan. Amin, menyembuhkan, saudara, ya, haleluya. Nah, saudara, ya, poin yang keempat adalah, saudaraku, kita harus ingat Tuhan mengasihi kita. Ya, tinggalkan lingkaran setan bernama labirin. Sudah tahu labirin, saudara? Labirin itu adalah suatu
tempat mainan manusia yang dibuat oleh manusia berupa pohon, ya, melingkar-lingkar, saudara, dan orang bisa mencari-cari, saudara. Dia muter-muter. Si saudara pernah mengalami masalah kau muter-muter, sedih, ingat jengkel, ingat marah, marah kepada semua orang, marah kepada istri, marah kepada suami, marah kepada anak, marah kepada seluruh harta benda dibanting begitu saja, hancur lebur, saudara. Ini, saudara, keadaan itu memang labirin. Setan menipu agar kita tidak yakin bahwa Tuhan bisa mengampuni kita. Kita hanya muter-muter, pikiran negatif, emosi negatif, saudara, menjajah kita. Tetapi waktu kita ingat bahwa ada anugerah Tuhan siapkan bagi kita, wow, saya diterima sepenuhnya. Wow, saya diampuni sepenuhnya. Wow, saya dijamah sepenuhnya. Wow, saya akan diangkat sepenuhnya. Sehingga saudara ingat lagu itu. Kau angkatku di atas gunung batu. Ya saudara, ya, Tuhan membuat melebihi apa yang kita pikirkan dan bayangkan, saudara. Dan ingat, saudara, Tuhan Yesus sobat setia kita. Yohanes 15 ayat 15 berkata, kamu adalah sahabatku. Dan sahabat ini memberi nyawanya kepada kita. Dan kita perlu datang kepada Tuhan. Dengar, dia sahabat kita. Haleluya. Yesus itu datang sebagai sahabat menolong kita, merangkul kita, memeluk kita. Dia berkata, langit dan bumi bisa lenyap, firmanku tetap. Satu ilustrasi terakhir, saudara. Satu ketika ada seorang pemulung di kota Jakarta, saudara. Pemulung ini punya anak bayi, ada 2 orang, dan pemulung ini setiap hari pekerjaannya memulung sampah di tempat sampah. Dan dia menemukan karton, dia bikin rumah-rumahan, tiang dari bambu, saudara, dan dinding dari kardus, atap juga dari seng-seng bekas, saudara. Dan dia bikin 2 tingkat, di bawah tempat masak dan tempat bisa makan, di bawah dan di atas tempat tidur, saudara. Tiba-tiba istrinya masak dan kompor itu meledak, saudara. Apa yang terjadi? Selama seorang ayah, saudara, harta bisa habis ludah semuanya. Anak harus diselamatkan. Bapak yang gagah dan dia lompat masuk dalam kobaran api, saudara. 2 anak tidur di atas, saudara. Dia masuk, dia ambil 2 anaknya, dia pegang, dia rangkul 2 tangan, dia lompat keluar, saudara. 1 anak terlepas tangannya dipanggang api hidup-hidup, saudara. 1 diselamatkan. Oh, Bapak di hati remuk sekali. Anakku, 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 anakku. Begitupun Bapak di surga. Dia rela memberi dirinya disalibkan. Dia rela dicemeti, dia rela dicambuk, dia rela dipermalukan, dia rela janggutnya ditarik, dia rela kumisnya dicambuk, sedang dia rela pakai mahkota duri untuk menyelamatkan kita. Hari ini sampai selama-lamanya masih ada darah Tuhan Yesus yang siap menyucikan kita. Amin. Sudah percaya? Mari buka hati. Katakan, selamat tinggal kesepian. Saya punya sahabat setia bernama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu sekarang. Robah mereka. Robah kami, Tuhan. Kami tidak berkuasa merubah diri kami. Hanya firman-Mu, hanya kasih-Mu, hanya kebenaran-Mu, hanya anugerah-Mu yang menjamah kami. Jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Peluk erat kami, Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin.